Siang, saya Michael Bram Siregar dengan NIM 1903061103. Saya akan menjelaskan tentang materi ke-8, yaitu mengenai metabolisme karbohidrat, protein, dan lipid atau lemak. Saya akan memulai dari pencernaan metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat yaitu terdiri dari pakan ruminansia yang memiliki sekitar 60-70% yang disebut polisakarida. Dalam karbohidrat tersebut terdapat faktor yang pakan dasar yang berupa selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Dalam proses fermentasi ini memiliki daya karbohidrat oleh mikroba. Dari hasil proses fermentasi ini menghasilkan FAH atau asetat C2, propionat C3, dan biliat C4. Terdapat 4 macam reaksi, yaitu eksosa menjadi asam asetat, yaitu dengan rumus kimia C6H12O6 tambah 2H2O menghasilkan 2CH3COH tambah CO 2CO2 tambah 4H2. Yang kedua itu eksosa menjadi propionat, yang memiliki rumus kimianya C6H12O2 tambah 2H2 menghasilkan 2CH3 tambah 2CH3CH2CO4 tambah 4H2O. Yang ketiga redoxa dan menjadi bulionat. C6H12O6 menghasilkan CH3, CH2, CH2COH tambah 4H2O. Lalu keempat produksi metan, yaitu C4H2 tambah CO2 menghasilkan CH4 tambah 2H2O. Lalu konversi berubah menjadi asam asetat dan butilat menghasilkan CO2 dan H2, dan kemudian diubah menjadi metan. Namun pembentukan ini tidak mengalami dengan sempurna, sehingga harus diubah menjadi propionat menggunakan H2 agar mendapatkan hasil yang efisiensi dalam proses dominasi. Selain menghasilkan NH3 juga menghasilkan asam keton yang akan mengubah menjadi FFH, dan FH ini disebut BCFH. Protein yang telah digenerasi akan langsung masuk ke dalam abomasum dan usus yang mengalami pencernaan seperti pada ternak monogastrik. Protein ini disebut protein bypass. Protein yang tidak tahan degradasi rumen hanya akan menghasilkan protein mikroba saja. Dan mikroba rumen berperan penting dalam pemetabolismean protein karena dapat menggunakan NPV untuk sintesis protein tubuhnya. N mikroba musun terdiri dari beberapa 47-77% yang ada di rumen. Protein mikroba ini memiliki nilai gizi yang baik, yaitu protein bakteri yang menghasilkan kecepatan 55-20% dan 40-60%, dan batas umurnya 40-60%. Yang kedua protein protozoa yang kecepatannya 68-91% dan batas V-nya 68-91%. Di dalam perombak protein ini menjadi nutrisi, maka rumen tidak mengenal batas, perombakan tetap berlangsung, sehingga meski kebutuhan NH3 tidak terpenuhi, ada kelebihan N3 di dalam rumen akan diserap oleh dinding rumen dibawa ke hati untuk diubah menjadi urea agar tidak meracuni karena sangat sulit diserap oleh dinding rumen, sehingga menyebabkan kematian dan acidosis dalam rumen. Dan saya akan membahas tentang kedua, yaitu metabolisme protein. Metabolisme protein memiliki rumus, yaitu PK protein pakan sama dengan protein kasar. Rumusnya itu PK persen sama dengan N persen kali 6,25. Pada perbedaan ruminansia dan
ruminansia itu terdapat pada pencernaannya. Yang pertama hanya pada usus dan menghasilkan asam amino, itu terdapat pada non ruminansia. Sedangkan ruminansia itu memiliki akan menghasilkan peptida asam amino yang menyebabkan asam amino dan NH3. Protein yang masuk ke dalam rumen ini berasal dari pakan dan saliva, di mana pakan ini sangat memiliki protein murni yang menghasilkan NPN seperti amida, amila, dan vitamin serta urea. Dan sedangkan PK yang berasal dari saliva itu hanya sebatas urea. Di dalam urea protein ini akan menghasilkan hidrolisis oleh enzim proteolisis mikroba yang menjadi peptida. Namun sebagai peptida digunakan oleh mikroba untuk sintesis protein tubuhnya, dan sebagian secara halus akan didegradasi rumen dan sebagian lagi dihidrolisis menjadi asam amino. Yang pertama itu asam lemak, hasil hidrolisis yang entah pada lemak. Yang pertama ini asam lemak ini akan menghasilkan hidrolisis yang rantai pendek yang diserap oleh dinding rumen. Yang kedua itu asam lemak reaksi panjang akan masuk ke bumasun dan diserap ke usus halus. Yang ketiga itu di saus lemak akan dirilis menjadi monoglycerida dan asam lemak bebas oleh enzim lipase dan pankreas. Asam lemak ini akan diserap oleh sklerotika usus, dan asam lemak ini juga akan memiliki kadar lemak tak larut membentuk misel untuk dapat melewati dinding usus. Trigliserol ini akan membantu fosfolipid dan kolesterol membentuk glomerulan dan masuk ke dalam peredaran darah untuk diledarkan ke seluruh tubuh. Sekian dari pembahasan materi 8 ini tentang metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak.